Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Persamaan akuntansi, nama akun-akun yang ada di persamaan akuntansi, dan saldo normal akun-akun yang ada di persamaan akuntansi. Dan kami beranggota Yuni Tiarawati, Rehani Mufidah, Diana Fausia, Muhammad Rizky Ardiansyah. Anisya Nurfaidah. Pengertian akuntansi dan persamaan akuntansi. Akuntansi merupakan satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi bisnis. Studi akuntansi membantu kita memahami proses pencatatan, pengklarifikasian, dan penyajian informasi keuangan. Persamaan akuntansi adalah konsep mendasar dalam dunia keuangan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh sistem pencatatan keuangan. Pengertian rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah satu persamaan untuk menunjukkan keseimbangan antara aktiva dengan jumlah kewajiban dan modal atau ekuitas. Mengutip dari modul persamaan dasar akuntansi oleh Lia Mulyani, konsep persamaan dasar akuntansi dapat dilihat dalam model matematika berikut. Aset sama dengan kewajiban tambah modal. Kewajiban sama dengan aset kurang modal. Modal sama dengan aset kurang kewajiban. Akun-akun yang ada di persamaan akuntansi adalah akun aset atau aktiva, akun kewajiban atau liabilitas, akun modal atau ekuitas. Aset atau aktiva yaitu sumber daya perusahaan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis seperti uang tunai, properti, perlengkapan, piutang, persediaan, dan investasi. Kewajiban atau liabilitas yaitu utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain, seperti utang bank, utang kepada pemasok, dan lainnya. Modal atau ekuitas yaitu investasi awal pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan. Aset dan aktiva. Aset aktiva adalah sumber daya perusahaan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis seperti uang tunai, properti, perlengkapan, dan piutang. Kewajiban atau liabilitas adalah utang yang harus dibayarkan kepada perusahaan kepada pihak lain, seperti utang bank, utang kepada pemasok, dan lain-lain. Modal atau ekuitas adalah investasi awal pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan. Nama-nama akun sebagai berikut. Pertama, kas, untuk mencatat uang tunai dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Bank, mencatat saldo rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Piutang, mencatat tagihan atau hutang dari pelanggan yang belum dibayar. 4. Persediaan, mencatat inventaris barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan. 5. Aset tetap, untuk mencatat aset perusahaan yang memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti gedung, tanah, mesin, dan kendaraan. Saldo-saldo normal akun yang ada di persamaan akuntansi. 1. Aset, saldo normal debit, contoh akun kas, piutang, persediaan peralatan tanah dan bangunan. 2. Liabilitas, saldo normal kredit, contoh akun utang usaha, utang bank, dan utang pajak. 3. Ekuitas, saldo normal kredit, contoh akun modal dan laba ditahan. Selain komponen utama persamaan akuntansi, ada juga akun pendukung. 4. Pendapatan revenue, saldo normal kredit, contoh akun pendapatan penjualan, pendapatan jasa. 5. Beban expense, saldo normal debit, contoh akun beban gaji, beban sewa, beban utilitas. 6. Contoh akun private memiliki atau dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Mengurangi ekuitas setiap transaksi dicatat dengan memperhatikan saldo normal ini, di mana peningkatan akun tersebut akan berada di sisi saldo normalnya, sementara penurunan dicatat di sisi berlawanan. Nama-nama akun. 1. Harta lancar, contohnya kas, piutang usaha, perlengkapan, beban DBDM. Yang kedua, penyertaan atau investasi jangka panjang, contohnya 1. Saham, 2. Obligasi. 3. Harta tetap, contohnya 1. Peralatan, 2. Mesin, 3. Kendaraan, 4. Gedung. 4. Harta tetap tidak terwujud, 1. Hak cipta, 2. Goodwill, 3. Lisensi. 5. Harta lain-lain, contohnya kendaraan yang rusak, 2. Gudang tak terpakai. Selanjutnya, hutang. Yang kedua, utang jangka panjang, ada obligasi sama hipotek. Selanjutnya, modal. 1. Modal, ada modal dan private.
Selanjutnya pendapatan. Satu, pendapatan usaha, ada pendapatan jasa. Yang kedua, pendapatan di luar usaha, ada pendapatan bunga. Dua, pendapatan komisi. Dan yang terakhir, beban. Satu, beban usaha, ada beban gaji, beban sewa, dan beban listrik. Dua, beban di luar usaha, ada beban bunga. Berikut daftar pusaka dari materi-materi kelompok kita. Makan nasi uduk campur ikan. Paling enak minumnya Nutrisari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.